Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana siyama syahri Ramadan wa jalahu ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-munimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mamutsu bi khairil adyan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an hudalin nasi wa bainatin minal huda wal furqan sayyidil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil a'yan. Amma ba'du. Para pemirsa channel dakwah kita yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan di mana Allah telah melipatkan ganda pahalanya kepada kita semua. Maka sudah sepatutnya kita bergembira bertemu dengan bulan Ramadan ini, di mana Allah telah memberikan jaminan kepada kita, siapapun mereka, orang-orang yang beriman, yang melaksanakan puasa dengan keimanannya, dilandasi keimanannya dan keikhlasannya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Sebagai seorang muslim, para pemirsa, kita perlu khawatir jika kita bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rahima anfu rajulin dakhala li Ramadan fang salakha qabla ayu farolahu. Rugilah seseorang itu jika dia masuk dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan telah berlalu sebelum dia diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, para pemirsa channel dakwah kita yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana cara mengisi dengan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah ini. Nah, oleh karena itu kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara mengisi bulan Ramadan ini supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka yang pertama yakni harus mengetahui syarat suatu amal diterima oleh Allah. Ini harus diketahui lebih dulu. Kemudian yang kedua harus memperhatikan adab-adab puasa. Dan yang ketiga harus mengetahui dan juga menjauhi perkara-perkara apa yang menghalangi dosa kita ini tidak terampuni oleh Allah ini. Nah, yang pertama yakni syarat satu amal soleh diterima oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 Allah berfirman, bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak demikianlah barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam ayat ini ya, Allah berfirman man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun. Itu kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip pendapat dari Sa'id ibnu Jubair, yakni yang dimaksud man aslama wajahu lillahi, jadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia berbuat kebajikan. Ini adalah maknanya adalah barang siapa yang mengikhlaskan agamanya itu karena Allah, sedangkan dia berbuat kebajikan, ini adalah mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya akan mendapatkan pahala. Ini menurut Imam Ibnu Katsir memberikan satu pemahaman bahwasanya syarat satu amal diterima oleh Allah ada dua,
Yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah benar, yakni sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amal yang bukan termasuk urusan kami, maka amal itu akan tertolak. Nah, sementara satu amal ini dikatakan amal yang benar, yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, maka dia harus mengetahui ilmunya. Oleh karena itu, disinilah kemudian dituntut untuk mengkaji, untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan amal soleh itu. Maka ini adalah merupakan syarat yang pertama. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan ini adalah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah dan ikhlas semata-mata karena Allah, inilah yang akan diterima oleh Allah. Sehingga nanti mudah-mudahan Allah akan memberikan ampunan bagi kita. Baik, demikian. Yang ini insya Allah akan bersambung karena ada dua lagi bagaimana cara kita mengisi amal soleh di bulan Ramadan sehingga nanti semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Baik, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.